Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Lestari dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM STK 220011. Saya akan mempresentasikan analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Setelah melakukan analisis dan penelitian terkait dengan definisi penelitian kualitatif, kemudian membuat definisi sendiri sebagai sintetis dari pokok-pokok pengertian penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail sesuatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut, maka dari segi besar responden atau objek penelitian. Metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data. Beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif adalah: yang pertama, penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. Kedua, penelitian kualitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik. Ketiga, bersifat elaborasi. Penelitian diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap keempat, objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik. Kelima, lebih tidak berstruktur dibanding penelitian kuantitatif. Beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif dilakukan. Yang pertama, ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik. Sebagai contoh, saat seorang peneliti untuk mengetahui pendapat atau respon masyarakat atas dibangunnya MRT di Jakarta, karena dirasa terlalu sulit untuk menyatakan permasalahannya, penelitian dan tujuan penelitian, maka bisa saja penelitian kualitatif dilakukan. Hal ini untuk mengakomodasi sulitnya menentukan pernyataan untuk permasalahan penelitian secara spesifik. Alternatif yang dapat dilakukan adalah menyatakan permasalahan dari segi kualitas, misalnya tanggapan masyarakat, pendapat atau elaborasi informasi lainnya. Kedua, ketika saat menentukan tujuan penelitian dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Penelitian kualitatif sangat cocok dilakukan saat kondisi ini karena sifatnya yang elaboratif. Penelitian kualitatif
dapat dengan mudah membantu penelitian untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Yang ketiga, ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena terjadi dengan secara alami. Hal ini berkaitan dengan sifat penelitian kualitatif yang elaboratif. Keempat, ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan untuk menjaga independensi dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif sangat berperan di sini. Bisa jadi dengan menggunakan penelitian kuantitatif akan dihasilkan kesimpulan bahwa variabel yang memiliki dependensi dengan variabel lain tidak bisa dilakukan analisis. Sedangkan dengan menggunakan penelitian kualitatif, uji dependensi secara statistik tidak diperhatikan. Kelima, ketika dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih update. Yang kedua, analisis kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan kualitas untuk mengetahui keterkaitan. Tujuan penelitian kuantitatif berdasarkan dari perspektif tujuannya. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin, diantaranya bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Jadi, penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Bagaimanapun juga, pengukuran sebagai pusat penelitian karena dari hasil pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data secara kuantitatif. Adapun tujuan lain yaitu membantu dalam menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Karakteristik penelitian kuantitatif. Setelah mengetahui pengertian penelitian kuantitatif menurut para ahli dan tujuannya, ada satu poin yang penting yang tidak boleh diabaikan dalam melakukan penelitian kuantitatif. Barangkali Anda sering merasa kebingungan secara menandai secara spesifik dari penelitian satu ini. Mudah dalam menjalankan penelitian kuantitatif. Jadi, berdasarkan karakteristiknya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin, diantaranya penelitian kuantitatif dalam menyorot masalah, lebih ke masalah khusus yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Karakteristik yang lain hadir untuk menjawab permasalahan khusus yang diangkat penulis dengan cara penelitian. Karakteristik penelitian kuantitatif yang penting, penelitian ini tidak berorientasi pada hasil, melainkan berorientasi pada proses. Adapun hal yang diteliti lebih memfokuskan pada penelitian sesuatu yang bersifat unik namun tetap mengunggulkan latar penelitian secara ilmiah. Dari hasil penelitian kuantitatif, hasil data bersifat kualitatif terkait dengan analisis data dilakukan secara induktif. Pada penelitian ini tidak menggunakan konsep sampel serta tidak mengajukan hipotesis sebelumnya.
Adapun karakteristik yang tidak kalah penting dari penelitian kuantitatif, yaitu hasil harus berkredibilitas, auditabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas, yang mana kesalahan data dapat dilihat. Terkait dengan teori, dapat menggunakan grounded teori, dan untuk analisis data dapat menggunakan pelaporan secara deskriptif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Buat peneliti pemula pasti masih bingung apa saja sih jenis-jenis penelitian kuantitatif. Sebenarnya ada beberapa jenis metode penelitian kuantitatif, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, metode komparatif. Jenis metode komparatif adalah jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, di mana penelitian ini tidak diharapkan kemampuan manipulatif agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Dengan kata lain, metode komparatif dilakukan secara alami mungkin, sehingga hasil dari analisa dari hasil perbedaan variabel yang diteliti terlihat jelas. Kedua, metode deskriptif. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh, dan yang dirasakan. Dalam bahasa jurnalistik, peneliti cukup menuliskan atau melaporkan hasil laporan pandangan mata mereka, di mana penulis cukup menggambarkan subjek-objek yang sedang diteliti tanpa rekayasa atau semacamnya. Ketiga, metode korelasi. Jenis penelitian kuantitatif yang lain adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan ataupun perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifik dan jelas. Metode penelitian ini lebih tepat dan cocok digunakan untuk penelitian yang mengetahui titik tolak penelitian yang sudah jelas. Baik, itulah hasil analisis kualitatif dan kuantitatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.